Ketika tim hukum Putri N akhirnya turun tangan, apa yang selama ini tampak sebagai kesepakatan keluarga kerajaan yang tenang dan harmonis, tiba-tiba berubah menjadi salah satu gejolak paling mengganggu di lingkungan istana dalam beberapa tahun terakhir. Di balik kesunyian Sandringham, sebuah klaim pribadi yang semula tak terucap telah diubah menjadi hak hukum yang resmi. Langkah tersebut tampaknya berhasil mengamankan sesuatu yang telah lama diperjuangkan oleh Ratu Camilla untuk dijaga rapat-rapat dalam kendalinya. Kini, istana dilaporkan mulai gelisah. Loyalitas keluarga berada di bawah tekanan, sementara pertanyaan-pertanyaan sensitif seputar warisan dan perebutan kekuasaan dalam keluarga semakin mengemuka dengan cepat. Lalu, apa sebenarnya yang berhasil diamankan oleh Putri N? Dan mengapa, tepat pada saat ini, Sandringham yang tenang itu kini telah diamankan melalui jalur hukum? Selama bertahun-tahun, sebagian wilayah Sandringham hidup di bawah semacam pemahaman tidak tertulis di kalangan keluarga kerajaan. Sebuah kesepakatan halus yang tidak pernah dirasa perlu untuk dituangkan dalam dokumen resmi. Ruangan tertentu, rutinitas dan pola penggunaan dianggap telah menjadi bagian yang mapan dalam kehidupan keluarga. Mereka yang dekat dengan pengaturan tersebut diharapkan menghormati batas-batas itu, tanpa mengajukan pertanyaan yang canggung atau mengubah urusan pribadi keluarga menjadi sesuatu yang formal. Dalam sebuah rumah tangga yang dibentuk oleh tradisi, keheningan semacam itu dapat menyimpan kekuatan yang sangat besar. Ia memungkinkan kebiasaan lama bertahan tanpa tantangan dan menjaga agar tatanan keluarga terlihat tetap tenang, meskipun tidak ada definisi yang jelas di atas kertas. Namun, pengaturan seperti ini bergantung pada satu hal di atas segalanya, kepercayaan. Begitu kepercayaan mulai melemah, bahkan adat istiadat tertua sekalipun akan terasa rentan. Apa yang dulu terlihat kokoh, bisa menjadi tidak pasti. Apa yang selama ini dilindungi oleh rasa hormat keluarga, tiba-tiba terasa terancam oleh pergeseran loyalitas atau campur tangan yang halus. Sepertinya itulah titik yang akhirnya dicapai oleh Putri N. Dari perspektifnya, pemahaman lama itu sudah tidak lagi cukup kuat untuk melindungi apa yang selama ini dianggap sebagai bagian sah dari tempat keluarganya di dalam estet tersebut. Hal inilah yang membuat langkah selanjutnya menjadi sangat serius. Putri N tidak lagi mau bergantung pada sopan santun, kesabaran, atau harapan bahwa tradisi saja akan cukup melindungi kepentingannya. Ia dilaporkan membiarkan para pengacaranya turun tangan untuk mengubah kesepakatan tidak tertulis tersebut menjadi sesuatu yang formal dan diakui secara hukum. Dalam kehidupan kerajaan, langkah semacam itu bukanlah hal yang ringan, ia langsung mengubah suasana. Persoalan itu tidak lagi terasa sebagai preferensi keluarga internal, melainkan menjadi sebuah klaim yang memiliki bobot, struktur, dan perlindungan hukum di belakangnya. Perubahan tersebutlah yang membuat banyak pihak langsung menaruh perhatian serius. Sesuatu yang dulunya bertahan hanya karena kebiasaan, kini dibingkai dengan cara yang jauh lebih tegas dan sulit untuk diganggu-gugat. Suasana di sekitarnya pun berubah seketika. Ruang yang dulu hanya dilindungi oleh adat istiadat, kini dilindungi oleh pengakuan hukum sebuah perisai yang sangat berbeda jenisnya. Bagi banyak kalangan dalam istana, perubahan ini bergema sangat keras. Persoalannya tidak sekadar tentang sebuah ruangan, sayap bangunan, atau sekadar kenyamanan pribadi. Ini tentang posisi, memori keluarga, dan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang berhak mempertahankan sesuatu yang selama ini dianggap sebagai bagian sah dari tempat keluarganya. Begitu para pengacara terlibat, pengaturan lama itu tidak lagi terlihat sementara atau informal. Ia mulai terlihat seperti klaim warisan yang akhirnya dikukuhkan secara permanen. Langkah hukum Putri N atas sebagian Sandringham ini dilaporkan membuat kalangan dalam istana terkejut karena tidak ada yang menduga hal tersebut akan terjadi. Namun, mengapa klaimnya menimbulkan kejutan sedemikian besar? Dan apa arti sebenarnya bagi Ratu Camilla sebagai permaisuri saat ini? Yang membuat istana bereaksi begitu kuat bukan semata karena dokumen hukum yang diajukan. Paperwork semata tidak akan pernah menimbulkan keresahan sebesar itu. Mereka tidak hanya mencatat langkah hukum biasa, melainkan tampaknya menyelesaikan pertanyaan sensitif mengenai siapa yang memiliki kendali lebih kuat atas bagian yang sangat pribadi dalam kehidupan kerajaan. Ratu Camilla dikabarkan telah menghabiskan bertahun-tahun untuk memperkuat posisinya di dalam rumah tangga kerajaan. Tidak hanya melalui penampilan publik, tugas resmi, atau pembangunan citra yang cermat, jauh lebih menentukan dalam kehidupan keluarga pribadi. Akses, privasi, dan rasa aman di ruang-ruang tertentu memiliki arti yang sangat penting. Dalam keluarga seperti ini, kendali tidak selalu bersifat mencolok. Kadang-kadang ia dibangun melalui keakraban, kehadiran yang konsisten, dan pembentukan
secara halus mengenai di mana kekuasaan terasa paling nyaman. Sandringham bukan sekadar rumah pedesaan biasa. Ia adalah tempat yang syarat dengan status, memori, kenyamanan keluarga, serta jenis otoritas halus yang muncul dari rasa nyaman berada di salah satu ruang paling pribadi monarki. Sebuah sayap pribadi di sana bisa berarti jauh lebih dari sekadar kemudahan. Ia bisa melambangkan rasa memiliki, kepercayaan diri, dan posisi yang diterima dalam tatanan batin keluarga. Oleh karena itu, ketika para pengacara Putri Anne dilaporkan, bergerak untuk mengamankan sayap tersebut sebagai hak keluarga yang dilindungi. Dampaknya jauh melampaui kata-kata hukum semata. Langkah itu seolah menarik garis tegas di sekitar sesuatu yang selama ini ingin Camilla miliki, pengaruh yang lebih besar di dalamnya. Langkah yang diambil tersebut tidak lagi dilihat sebagai upaya Anne semata-mata untuk mempertahankan rutinitas yang sudah akrab karena kebiasaan atau sentimen pribadi. Sebaliknya, dikelola dan dipertahankan kedekatannya oleh Camilla, terdefinisi dengan jelas, serta jauh lebih sulit untuk dibengkokkan atau dinegosiasikan. Begitu hal itu terjadi, pihak istana tidak lagi dapat memperlakukan persoalan ini sebagai urusan keluarga biasa. Langkah hukum tersebut menciptakan kesan bahwa Anne berhasil mengukuhkan klaimnya secara permanen, sementara Camilla kini hanya dapat memandang sebuah pintu yang akhirnya tertutup rapat. Dalam kehidupan kerajaan, pergeseran semacam ini tidak pernah bersifat kecil. Ia mengubah cara ruang dibaca, bagaimana pengaruh diukur, dan bagaimana kekuasaan dirasakan di balik pintu-pintu tertutup. Perubahan itu juga menyampaikan pesan yang jelas kepada semua pihak yang menyaksikan. Apa yang dulu terasa fleksibel, kini tidak lagi terbuka untuk tekanan diam-diam, penundaan sopan, atau manuver keluarga. Pihak istana dilaporkan terkejut dengan dokumen yang disodorkan Anne untuk mendukung klaimnya atas sebagian wilayah Sandringham. Sebuah langkah yang berpotensi membatasi kebebasan Camilla untuk mengakses estate tersebut sebagaimana yang pernah ia lakukan sebelumnya. Namun, apa sebenarnya sejarah yang melekat pada estate Sandringham? Apakah hak-hak istimewa yang dulu dinikmati oleh Ratu Mendiang kini menjadi sesuatu yang berada di luar jangkauan Ratu pendamping saat ini? Lebih dari sekadar sebuah estate kerajaan yang megah, Sandringham memiliki arti penting di dalam monarki yang sulit dibandingkan dengan properti kerajaan lainnya. Ia bukan hanya sebuah rumah besar atau tempat peristirahatan di pedesaan untuk keperluan istirahat dan upacara. Sandringham merupakan bagian dari inti paling pribadi dalam kehidupan kerajaan tempat di mana ingatan keluarga, warisan, kebiasaan, dan hierarki saling bertemu. Justru karena itulah, estate ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Di hadapan publik, monarki dibangun di atas spektakuler, tugas resmi, dan tradisi formal. Sementara itu, Sandringham adalah tempat di mana keluarga dapat menjauh dari sorotan penuh negara dan memasuki dunia yang lebih personal. Sebuah dunia yang dibentuk oleh ritual bersama selama bertahan-tahan, rutinitas pribadi, serta makna yang diwariskan. Beberapa generasi kerajaan telah berkumpul di sana bukan sebagai simbol-simbol di balkon, melainkan sebagai sebuah keluarga di dalam ruang yang terlindungi. Natal di Sandringham telah lama membawa nuansa tersebut. Begitu pula dengan berbagai momen kecil yang tidak pernah menjadi berita utama, namun turut membentuk cara keluarga memandang dirinya sendiri. Estate ini tidak hanya terikat pada upacara kerajaan, tetapi juga pada kelangsungan hidup secara pribadi. Itulah salah satu alasan mengapa Sandringham begitu berarti. Alasan lainnya adalah bobot emosional yang kini melekat padanya setelah menjadi tempat di mana Ratu Elizabeth II menghabiskan hari-hari terakhirnya. Fakta tersebut saja sudah memberikan posisi yang lebih dalam bagi Sandringham dalam imajinasi kerajaan. Ia tidak lagi sekadar sebuah estate keluarga yang terhubung dengan tradisi lama, melainkan juga menjadi salah satu latar terakhir yang masih hidup dalam kisah Ratu Mendiang itu sendiri. Dinding, ruangan, dan halamannya seolah menyimpan bukan hanya sejarah, tetapi juga gema dari sebuah masa pemerintahan yang membentuk Britania modern selama beberapa dekade. Karena semua itu, tradisi keluarga dan identitas kerajaan menjadi sulit dipisahkan di Sandringham. Perselisihan mengenai estate ini jarang sekali tetap menjadi sengketa sederhana tentang ruangan, akses, atau hak properti. Ia dengan cepat berubah menjadi perdebatan tentang rasa memiliki, kedudukan, dan tatanan tersembunyi di dalam keluarga kerajaan. Dalam keluarga biasa, konflik atas properti saja sudah terasa serius. Di Sandringham, ia terasa jauh lebih besar, karena tempat itu sendiri membawa sejarah, simbolisme, dan otoritas emosional yang mendalam. Ketika pengacara mulai terlibat, persoalan ini pun berhenti terlihat sebagai urusan pribadi dan mulai menyerupai perebutan atas salah satu benteng paling personal milik monarki.
Hal itu menandakan bahwa sesuatu yang selama ini dilindungi oleh kepercayaan, ingatan, dan pemahaman keluarga, kini tidak lagi terasa aman hanya dengan landasan tersebut. Dan ketika hal itu terjadi di tempat seperti Sandringham, masyarakat tidak melihatnya sebagai perselisihan properti biasa. Mereka melihatnya sebagai tanda peringatan bahwa telah terjadi pergeseran mendalam di dalam keluarga kerajaan pergeseran yang mungkin bersifat permanen sebelum Claim N muncul. Sandringham dikenal karena sejarah kerajaannya yang kaya dan cara ia mencerminkan citra monarki. Namun, apakah Claim N ini justru mengungkap betapa rapuhnya monarki saat ini? Ataukah klaim tersebut merupakan cara N untuk mendefinisikan apa yang secara sah menjadi miliknya? Yang jelas, kode diam yang selama ini menyatukan Sandringham tampaknya telah terganggu. Keluarga kerajaan tidak mempertahankan kestabilannya, hanya melalui upacara semata. Mereka juga bertahan berkat keheningan, pengekangan yang hati-hati, serta kebiasaan kuat untuk menyimpan hal-hal yang tidak nyaman di balik pintu tertutup. Secara publik, segala sesuatu mungkin tampak mengkilap, penuh hormat, dan terkendali. Namun di dalam keluarga, ketegangan seringkali ditangani dengan cara yang lebih senyap, dilembutkan dengan bahasa sopan, ditunda dengan kesabaran, atau disingkirkan. Demi nama tugas dan kewajiban, cara lama tersebut tampaknya telah membentuk kehidupan di Sandringham selama bertahun-tahun. Di tempat seperti itu, setiap orang diharapkan tahu posisinya, tanpa perlu segala sesuatu ditulis secara rinci. Ruang-ruangan tertentu digunakan dengan cara tertentu. Pemahaman-pemahaman tertentu dibiarkan tidak terucapkan. Keluarga mengandalkan ingatan, kesopanan, dan kebiasaan yang telah lama terbentuk untuk menjaga keseimbangan. Pertanyaan-pertanyaan sulit tidak selalu memerlukan jawaban langsung, karena semua pihak seharusnya menghormati garis-garis tak terlihat yang sudah ada. Sistem semacam itu memang dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama, terutama dalam sebuah keluarga yang sangat menghargai tradisi kerajaan yang telah mengakar begitu dalam selama ini, memang mengandalkan satu kesepakatan tak tertulis. Setiap pihak percaya bahwa garis-garis tak kasat mata itu akan terus dihormati. Namun, pengaturan semacam itu hanya bertahan selama kepercayaan tersebut masih utuh. Begitu keraguan menyusup, keheningan yang dulu melindungi ketertiban mulai terasa seperti kelemahan. Diskresi yang pernah menjaga perdamaian, kini justru bisa menyembunyikan konflik yang semula tampak tenang dan mapan tiba-tiba terasa tidak pasti, rapuh, serta rentan terhadap tekanan. Itulah mengapa langkah hukum yang dilaporkan dilakukan Putri N terasa sangat signifikan. Langkah tersebut mengindikasikan bahwa cara lama dalam menyelesaikan urusan keluarga sudah tidak lagi dianggap andal. Begitu pengacara terlibat dalam kesepakatan pribadi keluarga, segalanya berubah seketika. Persoalan tidak lagi longgar, fleksibel, atau bergantung pada itikat baik semata. Ia tidak lagi bisa diselesaikan dengan kata-kata hati-hati, atau ditunda melalui sikap menahan diri yang sopan. Kini ia menjadi formal, terdefinisi dengan jelas, dan sesuatu yang satu pihak siap pertahankan dengan lebih dari sekadar tradisi. Dalam lingkungan kerajaan, pergeseran semacam ini berbicara keras meski belum ada satu kata pun yang diucapkan di depan publik. Perkembangan ini membuat momen tersebut terasa sangat serius. Garis yang dulu hanya ada melalui kebiasaan dan ingatan, kini dilaporkan memerlukan kekuatan hukum di belakangnya. Hal itu mengungkapkan bahwa sesuatu telah berubah di dalam keluarga jauh sebelum publik luas mendengarnya. Langkah hukum itu sendiri tidak menciptakan ketegangan. Ia hanya mengungkap seberapa jauh ketegangan tersebut telah berkembang. Di dalam keluarga seperti ini, setiap anggota langsung memahami arti langkah tersebut. Sistem lama sudah tidak lagi dipercaya untuk melindungi hal-hal yang penting. Pengertian dayam-dayam tidak lagi cukup. Dan ketika keluarga yang selama generasi menyembunyikan ketegangan di balik tugas, akhirnya membiarkan pengacara mendefinisikan apa yang dulu hanya ditutupi adat istiadat, kejutan sesungguhnya telah dimulai. Jauh sebelum cerita itu sampai ke pers atau meninggalkan tembok istana. Secara ideal, Sandringham seharusnya tidak memerlukan klaim formal. Lalu, apa yang mendorong N untuk menarik garis tegas antara dirinya dan Camilla terkait properti tersebut? Apakah N merasa Camilla sedang memasuki wilayah warisan Ratu Elizabeth, sehingga ia terpaksa mencegah hal yang sama terjadi pada Sandringham? Mari kita telusuri lebih dalam soal pusaka Ratu Elizabeth yang hilang sekitar periode yang sama ketika ketegangan mengenai Sandringham disebat-sebat sedang meningkat. Beredar pula desis-desis di kalangan kerajaan tentang pusaka-pusaka yang terkait dengan Ratu Elizabeth II. Sebagian disebut hilang, sebagian lagi tersembunyi, dan yang lain ditangani dengan cara yang membuat kalangan dalam merasa tidak nyaman. Hal ini langsung mengubah nuansa keseluruhan cerita. Benda-benda tersebut bukan sekadar barang berharga biasa yang bisa dianggap remeh sebagai objek mahal
yang disimpan di gudang. Mereka membawa lebih dari sekadar nilai finansial. Mereka membawa kenangan, kontinuitas, serta tempat pribadi almarhum ratu dalam sejarah kerajaan. Setiap potong terhubung kembali pada kehidupan penuh tugas, masa pemerintahan yang berlangsung puluhan tahun, serta sosok wanita yang menjadi simbol keteguhan bagi sebagian besar bangsa. Desas-desus itu begitu penting, karena begitu pusaka-pusaka tersebut masuk ke dalam pembicaraan, perselisihan tidak lagi terasa sempit. Ia menjadi lebih berat, lebih emosional, dan jauh lebih berbahaya bagi istana. Sandringham sudah membuat isu ini serius karena mewakili wilayah pribadi, posisi warisan, dan tatanan batin keluarga. Namun perhiasan menambahkan dimensi lain. Ia menghadirkan pertanyaan tentang warisan, simbolisme, serta isu yang lebih dalam mengenai siapa yang berhak menjaga, mengelola, atau bahkan memegang apa yang ditinggalkan Ratu Elizabeth. Dengan demikian, properti dan pusaka perhiasan melakukan dua hal berbeda sekaligus. Sandringham berbicara tentang ruang keluarga dan pijakan keluarga, sementara perhiasan berbicara tentang memori, status, serta makna kehadiran almarhum ratu. Bahkan setelah kematiannya, ketika kedua benang itu disatukan, seluruh konflik menjadi jauh lebih sulit dibendung. Ia tidak lagi tampak seperti perselisihan sederhana mengenai siapa yang menguasai sayap, ruangan, atau pengaturan keluarga. Ia mulai terlihat sebagai perebutan yang lebih besar tentang bagian mana dari dunia Elizabeth yang masih terlindungi, siapa yang memiliki pengaruh atasnya, dan siapa yang dipercaya istana sebagai penjaga sah warisan tersebut. Disitulah kekuatan emosional cerita ini semakin kuat. Masyarakat tidak hanya bereaksi terhadap kemungkinan perselisihan, mereka bereaksi terhadap ketakutan bahwa simbol-simbol yang terikat dengan kehidupan almarhum ratu kini menjadi bagian dari perebutan kekuasaan keluarga yang diam-diam bersama-sama. Properti dan pusaka perhiasan menciptakan gambaran istana yang sedang berada di bawah tekanan berusaha mempertahankan citra ketenangan. Sementara pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang otoritas, pewarisan, dan kesetiaan terus muncul di bawah permukaan dengan cara yang kini mustahil untuk diabaikan. Di balik kekhawatiran Anne bahwa warisan Ratu Elizabeth bisa disalah kelola, klaimnya atas sayap pribadi Sandringham juga bisa dilihat sebagai upaya melindungi kenangan almarhum Ratu. Dari perspektif Anne, apa yang terjadi di Sandringham dan pusaka perhiasan merupakan satu ancaman yang semakin besar terhadap warisan Elizabeth, batas-batas kerajaan, serta tatanan yang ia lindungi seumur hidupnya. Langkah Anne bukan sekadar pertikaian properti pribadi, melainkan sinyal jelas bahwa fondasi tak tertulis yang menopang monarki modern telah retak. Ketika tradisi tidak lagi cukup dan hukum harus turun tangan, itu menandakan bahwa kepercayaan internal telah pudar. Warisan Ratu Elizabeth baik dalam bentuk tanah maupun simbol perhiasan kini menjadi medan pertempuran yang lebih besar. Siapa yang berhak menjadi penjaga sesungguhnya dari ingatan, martabat, dan kelangsungan monarki itu sendiri? Menurut saya, kekhawatiran yang semakin besar mengenai perhiasan milik ratu yang telah mangkat merupakan bagian dari narasi yang sama. Pada permukaan, kedua masalah itu tampak berbeda. Satu berpusat pada ruang keluarga pribadi yang syarat dengan makna mendalam secara personal. Sementara yang lain, melibatkan warisan tak ternilai yang terkait erat dengan Ratu Elizabeth II, serta kenangan akan masa pemerintahannya. Namun bagi Putri Anne, kedua perkara tersebut mengarah pada satu perubahan yang mengkhawatirkan. Garis-garis perlindungan yang dulu menjaga dunia pribadi Elizabeth, barang-barang miliknya, serta warisannya, kini seolah mulai memudar. Bagi Anne, pergeseran tersebut bukan lagi hal kecil, sunyi, atau bisa diabaikan begitu saja. Itulah yang memberi kekuatan pada reaksi Putri Anne yang dilaporkan. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang hanya kesal karena kesalahpahaman kecil atau ketidaknyamanan keluarga biasa. Sebaliknya, ia tampak sebagai sosok yang meyakini bahwa tanda peringatan yang sama telah muncul lebih dari sekali. Dari sudut pandang itu, Sandringham bukan sekadar soal siapa yang menggunakan sayap pribadi suatu bangunan. Perhiasan tersebut juga bukan sekadar barang berharga yang berada di tempat yang tidak semestinya. Keduanya membawa pesan yang identik. Garis-garis yang dulu terasa mapan di bawah kepemimpinan ratu yang telah mangkat, kini sedang diuji, dikaburkan, atau diam-diam digeser. Bagi Anne, ini bukanlah isu sepele yang bisa disisihkan. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menjunjung tugas, aturan, dan kekuatan diam yang menjadi ciri khas cara Ratu Elizabeth menjalankan perannya. Oleh karena itu, begitu ia merasakan batas-batas lama itu mulai mengendur, reaksi yang tenang namun tegas hampir pasti akan muncul. Dalam pandangannya,
Menunda-nunda hanya akan mengundang perubahan yang lebih dalam, sementara sikap diam bisa mengubah pergeseran sementara menjadi kenyataan yang abadi. Ia sepertinya tidak bersedia melunakkan sikapnya, memalingkan muka, atau membiarkan masalah tersebut tenggelam dalam kesunyian istana yang biasa. Alih-alih, ia bertindak dengan tujuan yang jelas, kejelasan pikiran, dan tekad yang kuat. Pada titik itu, Sandringham dan warisan perhiasan tersebut menjadi jauh lebih dari sekadar properti atau barang pribadi. Sandringham melambangkan tanah keluarga yang terasa sakral, sebuah tempat yang terikat dengan tugas, sejarah, dan aturan-aturan. Diam yang telah membentuk kehidupan kerajaan selama bertahun-tahun. Sementara perhiasan membawa bobot yang berbeda, yang mencerminkan kenangan akan ratu yang telah mangkat. Kehadirannya, serta citra publik dari sebuah masa pemerintahan yang mendefinisikan monarki selama beberapa generasi. Ketika kedua hal tersebut menjadi bagian dari perselisihan yang sama, masalah ini tidak lagi terlihat kecil atau bersifat pribadi semata. Ia mulai terasa seperti pertarungan serius tentang siapa yang sesungguhnya berhak melindungi, mewakili, dan melestarikan segala sesuatu yang ditinggalkan Ratu Elizabeth dalam jejaknya yang abadi. Setiap keheningan terasa semakin lemah. Setiap kesepahaman pribadi mulai tampak seperti sesuatu yang bisa diam-diam ditulis ulang. Dalam cahaya tersebut, ketegasan Anne tidak lagi terlihat berlebihan atau dramatis. Putri Anne meyakini bahwa warisan ratu yang telah mangkat tidak lagi bisa dilindungi hanya dengan tradisi semata. Oleh sebab itu, ia memilih untuk mengambil langkah tegas yang cukup menyentak Camilla. Namun, apakah langkah ini didorong oleh ketegangan lama antara Anne dan Camilla, di mana Anne merasa ini adalah saat yang tepat untuk merespons? Ataukah ia benar-benar berusaha melindungi citra monarki? Mari kita ungkap lebih dalam persaingan diam-diam antara Anne dan Camilla yang telah terbangun selama bertahun-tahun menjadi latar belakang yang membuat bentrokan ini terasa begitu sengit. Anne dan Camilla bukanlah dua perempuan dengan sejarah yang sederhana dan mudah. Jauh sebelum Sandringham menjadi bagian dari perselisihan, mereka telah mewakili dua cara yang sangat berbeda dalam bertahan dan mempertahankan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan. Anne membangun posisinya melalui kerja keras, disiplin, tugas, dan kesetiaan yang hampir keras kepala terhadap struktur dan aturan. Ia mendapatkan penghargaan dengan selalu hadir, terus melanjutkan, dan memperlakukan pelayanan kerajaan sebagai sesuatu yang serius, bukan sekadar hiasan. Sementara perjalanan Camilla hampir sepenuhnya berbeda. Posisinya tidak langsung didapatkan. Melalui kekaguman publik, ia harus menunggu, menahan kritik, melewati bertahan-tahan penolakan, dan perlahan membangun kembali persepsi publik serta istana terhadap dirinya. Cara naik seperti itu mengajarkan naluri yang berbeda. Anne cenderung percaya pada kejelasan, aturan, dan garis-garis yang tidak boleh dilanggar. Ia membawa diri seperti seseorang yang yakin bahwa ketertiban hanya akan bertahan jika orang berhenti mencoba membengkokkannya demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, Camilla sepertinya telah belajar cara bekerja di tengah kesulitan, cara menyesuaikan diri, membaca suasana di sekitarnya, dan terus melangkah hingga penolakan melemah. Kedua pendekatan ini, summa summa, tidak lemah. Keduanya membutuhkan kekuatan, tetapi bukan jenis kekuatan yang sama, dan keduanya tidak secara alami dapat bersanding tanpa gesekan. Itulah sebabnya, perselisihan ini langsung mengambil kekuatan yang besar begitu. Sandringham dan warisan ratu yang telah mangkat masuk ke dalam percakapan yang sama. Perseteruan tersebut tidak terjadi dalam hubungan yang harmonis, lalu tiba-tiba menimbulkan kerusakan. Jarak di antara mereka sudah ada sebelumnya. Kemungkinan besar telah terbangun selama bertahan-tahan melalui pilihan-pilihan berbeda, nilai-nilai yang berbeda, serta pandangan yang berbeda tentang bagaimana kehidupan kerajaan seharusnya dijalankan. Di balik pintu tertutup, begitu perbedaan lama itu mendapat tekanan, ia tidak lagi bisa tetap diam. Sandringham membawa pertanyaan tentang ruang, hak, privasi, dan posisi di dalam keluarga. Warisan ratu yang telah mangkat membawa soal kenangan, simbolisme, dan tanggung jawab untuk melindungi apa yang ditinggalkan oleh era Elizabeth. Ketika keduanya digabungkan, perselisihan itu menjadi jauh lebih personal. Anne tidak hanya mempertahankan properti atau rutinitas biasa. Camilla pun tidak sekadar mempertahankan kenyamanan atau akses. Keduanya berdiri di dalam sebuah konflik yang dibentuk oleh kelelahan diam yang telah berlangsung bertahun-tahun. Itulah mengapa pertarungan hukum ini terasa begitu. Konflik ini sungguh intens. Namun, perlu ditegaskan,
bahwa ketegangan tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru diciptakan. Ia hanya menarik keluar ketegangan yang sudah lama tersimpan dalam bayang-bayang, kemudian memaksanya muncul ke permukaan dengan sangat jelas, sehingga tidak ada satupun pihak di dalam istana yang bisa lagi berpura-pura bahwa masalah itu sepele. Bagi orang luar, ketegangan antara kedua perempuan tersebut tetap tersembunyi dengan rapi karena keduanya memahami arti menahan diri. Akan tetapi, menahan diri tidak pernah menghapus konflik. Ia hanya menyembunyikannya hingga suatu isu menjadi terlalu pribadi, terlalu simbolis, dan terlalu sulit untuk diabaikan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Meskipun jalur yang membawa kedua perempuan ini mencapai posisi menonjol di lingkaran kerajaan sangat berbeda. Masing-masing telah menjadi figur yang berpengaruh dengan caranya sendiri. Namun, apakah sejarah kerajaan benar-benar mendukung klaim Putri Anne atas posisi Ratu Camilla? Dan apa sebenarnya yang menjadikan Putri Anne sebagai kekuatan yang begitu tangguh di dalam monarki? Mari kita telaah lebih dalam. Salah satu alasan mengapa langkah hukum yang diambil Anne terasa sangat kuat adalah karena citra dirinya yang telah terbangun selama puluhan tahun, baik di mata publik maupun di dalam istana. Ia tidak pernah dikaitkan dengan drama, ledakan emosi, atau upaya mencari perhatian. Selama beberapa dekade, ia justru membangun citra yang sangat berbeda. Sosok yang selalu bekerja, selalu hadir, dan selalu menjalankan tugas tanpa pernah menuntut tepuk tangan. Reputasinya terbentuk dari keteguhan, disiplin, dan komitmen yang hampir keras kepala terhadap tanggung jawab. Masyarakat melihatnya sebagai perempuan yang praktis, serius, dan sangat setia terhadap struktur yang telah dijaga ibundanya. Selama bertahun-tahun, latar belakang inilah yang secara otomatis mengubah cara orang membaca tindakannya. Jika seorang figur yang dikenal suka membuat keributan tiba-tiba melibatkan pengacara, orang mungkin akan curiga apakah itu didorong ambisi, kemarahan, atau upaya meraih keuntungan. Namun Anne tidak mudah dibaca dengan cara seperti itu. Ia telah terlalu lama membangun citra yang justru berlawanan. Ia dikenal sebagai anggota kerajaan yang berbicara lebih sedikit, mengeluh lebih sedikit, dan terus melangkah tanpa banyak kata. Karena itu, ketika seseorang dengan rekam jejak seperti ini menyimpulkan bahwa adat istiadat saja sudah tidak lagi cukup dan perlindungan hukum menjadi diperlukan, maka langkah tersebut langsung terasa jauh lebih berat dan serius. Di dalam istana, tindakan ini tidak akan terlihat sebagai reaksi gegabah, melainkan sebagai sebuah peringatan yang kuat. Ia menandakan bahwa seseorang yang sangat memahami tradisi kerajaan telah sampai pada kesimpulan bahwa kebiasaan lama sudah tidak lagi cukup kuat untuk melindungi hal-hal yang ia anggap penting. Dalam sebuah keluarga yang dibangun di atas adat, hierarki, dan pemahaman diam-diam, sinyal semacam ini sangatlah serius. Ia mengindikasikan bahwa perlindungan lama telah melemah sedemikian rupa, hingga bahkan salah satu figur paling terkendali dalam monarki pun tidak lagi percaya bahwa sistem tersebut mampu bertahan. Reputasi Anne memberi bobot luar biasa pada langkah hukumnya. Tindakan itu menjadi sulit untuk ditertawakan, sulit diabaikan, dan sulit direduksi hanya sebagai emosi pribadi semata. Orang tidak bisa dengan mudah menyapu bersih tindakannya sebagai bentuk kesombongan, harga diri yang terluka, atau perselisihan keluarga biasa. Aksi ini datang dari seseorang yang seluruh kehidupan publiknya dibentuk oleh ketabahan dan pengendalian diri, sehingga terasa sangat terukur, matang, dan final. Dalam arti tertentu, Anne sendiri menjadi bagian dari bukti. Karakternya memperkuat. Klaimnya bahkan sebelum dokumen hukum berbicara. Langkah itu membawa kekuatan karena berasal dari seorang perempuan yang telah bertahun-tahun, membuktikan bahwa ia tidak pernah bertindak dengan ringan. Dan ketika seseorang yang sangat berhati-hati memutuskan bahwa garis batas harus dipertahankan melalui jalur hukum, masyarakat cenderung percaya bahwa masalah tersebut telah berkembang jauh lebih serius daripada yang selama ini diketahui publik. Hanya karena alasan inilah, pilihan Anne membawa otoritas yang sangat sedikit anggota kerajaan lain mampu miliki. Ia telah membangun posisi yang begitu kuat dan langgeng di dalam lingkaran kerajaan, sehingga segala klaim yang ia ajukan, terutama yang melibatkan Ratu Camilla, tidak dapat begitu saja disingkirkan. Seiring berkembangnya konflik ini, Raja Charles mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak pernah diinginkan oleh seorang raja manapun. Ini bukan lagi perselisihan keluarga kecil yang bisa diselesaikan dengan kata-kata sopan dan wajah tenang di depan publik. Masalah ini telah menjadi jauh lebih berat. Di satu sisi ada Putri Anne, saudara perempuannya, seorang perempuan yang dikenal karena disiplin,
kerja keras, dan rasa tugas yang hampir tidak tertandingi. Ia bukan tipe orang yang bertindak demi perhatian atau menciptakan masalah tanpa alasan. Namanya memiliki bobot karena ia telah menghabiskan puluhan tahun membuktikan bahwa pengabdian kepada mahkota lebih penting daripada kenyamanan, kemudahan, atau popularitas. Ketika Anne bergerak, orang-orang langsung memperhatikan, bukan karena ia bersuara keras, melainkan karena ia jarang bergerak tanpa alasan yang kuat. Di sisi lain ada Ratu Camilla, istri sekaligus pendamping terdekat Raja Charles, perempuan yang telah menghabiskan banyak tahun untuk perlahan-lahan menstabilkan posisinya di dalam monarki. Jalannya tidak mudah. Ia menghadapi bertahan-tahan penilaian, kritik, dan keraguan publik sebelum akhirnya memperoleh peran yang lebih aman dalam kehidupan kerajaan. Situasi ini menjadi semakin rumit bagi Raja Charles. Ia bukan sedang menyaksikan bentrokan antara saudara perempuannya yang dipercaya dengan sosok yang jauh di pinggiran keluarga. Ia sedang dihadapkan pada konflik antara dua perempuan yang keduanya memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupannya, dalam kehidupan kerajaan. Persoalan yang paling sensitif seringkali bersifat sangat pribadi, sekaligus sangat politis. Justru kombinasi inilah yang membuat setiap pilihan respons terasa berbahaya. Bagi Raja Charles, jika ia tampak condong mendukung Putri Anne, hal itu mudah ditafsirkan sebagai sikap yang berpihak dan menentang istrinya sendiri. Sebaliknya, jika ia terlihat lebih mendukung Camilla, publik dan keluarga bisa melihatnya sebagai bentuk pengabaian terhadap salah satu anggota keluarga yang paling dihormati. Di dalam sebuah monarki, tidak ada keputusan yang benar-benar bersifat pribadi. Setiap gerak memiliki makna, setiap diam pun syarat interpretasi, dan keheningan dalam situasi seperti ini jarang sekali meredakan ketegangan dalam waktu lama. Keheningan hanya dapat menunda retaknya hubungan, tetapi sekaligus memperdalamnya. Ia memberi waktu bagi luka untuk mengendap, memberi ruang bagi kecurigaan untuk berkembang, serta memungkinkan kedua belah pihak untuk semakin mengeraskan posisi masing-masing. Sementara itu, dunia luar mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Bahkan sebelum detail lengkapnya terungkap, ketika langkah hukum yang diambil Putri Anne menjadi publik, dan kabar tentang perhiasan almarhum Ratu Elizabeth II ikut terseret ke dalam pembicaraan yang sama. Posisi Raja Charles tidak lagi sekadar mengurus perselisihan keluarga biasa. Beliau kini berada tepat di tengah-tengah sebuah pertarungan yang menyentuh wilayah ruang, warisan sejarah, kesetiaan, dan kekuasaan. Itulah sebabnya posisinya terasa sangat tidak nyaman. Ia bukan hanya berusaha menjaga kedamaian antara dua kerabat dekat, melainkan berupaya mempertahankan keseimbangan yang rapuh di pusat monarki itu sendiri. Ketika orang-orang terdekat dengannya justru menarik keseimbangan tersebut ke arah yang berlawanan, sangatlah sulit bagi Raja Charles untuk memihak salah satu dari dua perempuan yang paling dekat dengannya, terutama jika ia ingin menghindari pendalaman krisis yang sudah melanda institusi kerajaan. Meskipun Putri Anne berhasil melindungi apa yang diyakini pihaknya sebagai hak keluarganya di Sandringham, luka yang lebih dalam di dalam istana tidak serta-merta hilang. Bahkan, langkah hukum tersebut boleh jadi telah menyelesaikan satu bagian dari konflik, tetapi sekaligus membuka masalah yang lebih besar di bawah permukaan. Keluarga kerajaan sangat bergantung pada pemahaman bersama, kebiasaan turun-temurun, serta keyakinan bahwa urusan pribadi dapat diselesaikan secara pribadi. Ketika sistem semacam itu mulai tergantikan oleh tindakan hukum, hal itu menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan di antara anggota keluarga telah terguncang hebat. Sesuatu yang semula dianggap aman karena bersifat pribadi, kini tidak lagi terasa aman. Apa yang dulu cukup diselesaikan dengan rasa hormat, kini memerlukan perlindungan formal. Perubahan tersebut memberi bobot yang luar biasa pada perselisihan ini. Jika konflik tersebut hanya terbatas pada masalah ruang keluarga atau pengaturan internal, ia mungkin masih terlihat sebagai perselisihan biasa. Namun, ketika isu yang sama bersinggungan dengan benda-benda pusaka yang terkait dengan Ratu Elizabeth, dua suasana berubah sepenuhnya. Persoalan itu tidak lagi terasa kecil. Ia mulai terlihat sebagai perebutan atas memori, legitimasi, dan hak untuk melindungi apa yang ditinggalkan oleh almarhum Ratu. Dalam kehidupan kerajaan, perhiasan bukan sekadar perhiasan. Ia membawa makna, kesinambungan, dan emosi yang mendalam. Ia melambangkan garis penghubung antar generasi. Oleh karena itu, ketika perselisihan mengenai Sandringham dan pusaka kerajaan saling bertautan, citra istana tampak jauh lebih rapuh daripada yang ingin diperlihatkan kepada publik dari perspektif ini. Putri Anne muncul dengan citra yang lebih tegas, lebih teguh, dan lebih bertekad dibandingkan sebelumnya. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang terbawa emosi sesaat.
atau persaingan pribadi, melainkan sebagai sosok yang telah mencapai batas kesabarannya dan memutuskan bahwa adat istiadat lama tidak lagi cukup untuk melindungi apa yang menurutnya seharusnya tidak pernah dibiarkan rentan terhadap tekanan diam-diam. Itulah salah satu alasan mengapa posisinya terasa memiliki bobot yang signifikan. Ia tampak bukan sebagai penantang, melainkan sebagai satu-satunya orang yang berani menarik garis tegas ketika aturan lama sudah tidak lagi memadai. Sementara itu, Camilla keluar dari situasi yang sama dengan Citra yang jauh lebih rentan. Kesan yang muncul bukan sekadar bahwa ia kehilangan pengaruh, melainkan bahwa ia telah terlalu mendekati sesuatu yang tidak mampu ia amankan sepenuhnya. Baik itu soal ruang keluarga, pengaruh pribadi, maupun penanganan warisan, narasi yang berkembang membuatnya terlihat seolah-olah telah meraih lebih dari yang bersedia diberikan oleh keluarga. Persepsi semacam ini sangat penting, karena dalam kehidupan kerajaan, Citra adalah segalanya. Begitu seseorang mulai terlihat, seolah-olah telah melangkah terlalu jauh. Kerusakan citra itu dapat bertahan jauh lebih lama daripada perselisihan itu sendiri. Pada akhirnya, langkah hukum Putri Anne tidak hanya berhasil mempertahankan, memformalkan, dan mengamankan apa yang selama bertahun-tahun berusaha dipertahankan Camilla. Lebih dari itu, ia telah membuka tabir betapa tegang dan rapuhnya kondisi internal istana. Klaim tersebut mungkin telah menyelesaikan satu pertempuran, tetapi sekaligus mengungkap sebuah keluarga yang tampak lebih terpecah dan gelisah daripada yang pernah ingin diperlihatkan secara terbuka kepada publik. Jadi, apa pendapat Anda tentang pengungkapan mengejutkan? Mungkinkah keputusannya mendefinisikan kembali posisi Camilla dalam monarki? Kami ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.